juga nggak tahu ini ada, tapi saya periksa lagi ada. Ini panjang lebar sebelum nanti kelamaan kita dengerin ocehan ini. Ini buat apa ini? Iya, bentar. Tampilkan buat apa, Mas? Nanti mana? Enggak, ini buat apa? Enggak berguna untuk persidangan, juga enggak berguna untuk apa-apa kok. Habis-habis ya. Silakan, Bung Rismon. Oh iya, sebelum kita putarkan tadi saya janji untuk memutarkan apa yang kemudian disampaikan oleh Rektor UGM Ova Emilia. Kita dengarkan dulu. Oke. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. 6. Sesuai ketentuan hukum, UGM dapat menyampaikan data dan informasi yang bersifat publik dan wajib melindungi data yang bersifat pribadi. Hal ini berlaku untuk semua hal dan diterapkan untuk semua sivitas akademika UGM, termasuk alumni. Oke, jadi harusnya Mbak Ova pegang ini loh. Jangan. Nah, ijazah ini. Mas Aiman. Kalau ini ijazah asli. Kalau ini ijazah asli ini. Sebelum dia closing dia nyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Tolong. Buktinya nggak ada, fisiknya nggak ada. Mungkin di kelima. Coba deh. Oke, nanti diminta. Tapi silakan sekarang Bung Rismon yang akan membuktikan, bukan Rektor UGM. Oke, sebelum saya presentasikan saya ingin meluruskan juga bahwa pasal 32 tadi ya yang diterangkan oleh Bang Refli Harun itu ada informasi elektronik dan dokumen elektronik. Betul. Nah, informasi elektronik ya itu adalah setiap item di dalam sebuah objek digital atau objek elektronik. Itu definisi dari mana? Ya. Anda menyusun undang-undang ITE enggak? Iya. Anda baca naskah akademiknya enggak? Bisa enggak dulu? Bukan. Dulu. Kalau enggak usah bikin definisi ngawur. Oke, nanti itu definisi ngawur. Ini menyesatkan publik ini. Enggak bisa. Enggak bisa, enggak boleh. Saya dari tadi diam 1 jam. Enggak apa-apa, lu saya juga diem. Emangnya lu aja yang diem? Nanti silakan dijawab dengan argumentasi. Enggak, tapi gini Mas Aiman. Ini buat apa? Dia enggak akan digunakan untuk apa-apa di sidang. Sopan banget ya. Iya toh? Memang sopan. Kita dengarkan nanti. Buat apa kita menghabiskan waktu satu segmen ini nggak ada gunanya dengerin keterangan asli? Itu menurut Mas Roy. Menurut saya ada gunanya. Silakan. Ya, ijazahnya jelas palsu, 99,9% palsu. Iya. Oke. Udah dengerin aja. Bohongnya dia dengerin aja nih. Ya, dengerin aja. Ya Tuhan. Iya. Ngeri kan ya? Apa ya Tuhan? Emang Tuhannya sama? Enggak lah. Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Berani-beraninya bilang Tuhan dia. Oke, silakan Bung Rismon. Ini bisa didiamkan nggak? Mas Roy punya hak bersuara. Saya punya hak bersuara. Iya, kalau bohong ya parah. Ya, kembali lagi tadi, informasi elektronik adalah setiap item, ya, baik gambar, logo, apapun informasi yang termuat di dalam sebuah objek digital. Jadi artinya begini, ya, kaitannya dengan mengubah, memanipulasi dan lain-lain tadi itu dalam pasal 32 itu artinya apa? Setiap item yang diubah itu informasinya juga berubah, baik fotonya Pak Jokowi yang diubah, misalnya supaya mensreanya supaya tidak sesuai dengan fotonya supaya sesuai dengan mensrea. Saya nggak ngerti artinya nih mensrea. Fotonya Pak Dumatno. Itu juga informasi elektronik. Jadi informasi elektronik ya dalam pemahaman saya adalah setiap informasi, setiap item baik gambar, logo, teks dan segala macam itu adalah informasi elektronik. Nah, ketika dia diubah, makanya tadi saya katakan misalnya tadi ya, video saya yang asli itu masih bisa diakses. Sekarang dan pada saat terjadi tindak pidana. Tetapi begini, ketika itu dipakai, di-cloning, di-download sehingga misalnya menjadi video sure misalnya atau video AI generated yang lain, maka itu berubah juga. Artinya apa? Terjadi tindak pidana di situ, pengubahan di situ. Nah ini, meskipun tadi yang saya bilang itu nggak boleh masuk ke dalam ranah pidana. Itu Bang Jagir tadi bilang jangan masuk ke 32 ayat 1. Tapi memang dari tadi
Bung Rismon masuk ke 32 ayat 1 dan mencoba ya kan memahami unsur-unsurnya, padahal bukan begitu. Di mana tadi saya langsung jawab, milik orang lain. Di laporan polisinya sudah dibilang yang dituduhkan milik saya. Milik siapa jadinya? Orang lain siapa? Hantu blau. Ya kan gak bisa. Kalau mau dibilang Pak Jokowi korban, dia harus mengakui itu milik dia. Itu. Nah inilah namanya penerapan yang keliru. Tadi kalau masuk ke 32 ayat 1 lagi, ya saya masuk lagi. Gak bisa itu. Ya. Jadi kalau di cloning terus dirubah-rubah, ya, itu bukan unsur 32 ayat 1. Ya itu satu dokumen yang kalau bisa. diubah-ubah harus dari aslinya. Aslinya itu berubah. Yang tidak bisa dikembalikan lagi kurang lebih. Tidak gitu. bisa dikembalikan lagi. Oke, silakan. Bung Rismon, tapi langsung saja nanti ke soal bukti-bukti ya. Ya, banyak sekali interupsi ya. Ya, saya juga bingung Pak Didit ini apa dendamnya kok. Saya nggak ngomong dendam. mau sedikit langsung Saya nggak dipotong. dendam. Tapi jangan saya masuk nggak ke- bicara tentang hukum, Saya- Pak. Tadi implementasi bilang, IT tadi loh, bilang mensrea, penerapannya. mensrea dan sebagainya. 32 ayat 1. Kalau sudah kita membahas unsur-unsur Bapak delik, sudah masuk ke wilayah domain yang Bapak nggak tahu juga saya dalam pernah hal menjadi IT. ahli. Saya nggak dan bicara tentang orangnya bebas. Ya. Ya. Bung Rismon langsung. Ya, langsung Pernah. ke sini. Bukti apa yang kemarin salah dan sekarang kemudian Bung Rismon koreksi Cuma misalnya yang penting, dan menunjukkan informasi bahwa ijazah elektronik Pak milik Jokowi siapa, asli. Itman? Informasi elektronik milik siapa? Jokowi nggak punya informasi Ya, oke, elektronik. tadi sudah sampaikan, betul. Silakan. Iya. Semoga nggak dipotong terus ya. Nah, coba ditampilkan. Oke, silakan. Ada 9 gambar kayaknya. Kalau mau berdiri, silakan. Katanya adu bukti. Ya, adu bukti. Harusnya kita tidak bias, kita menempatkan ilmiah gitu loh Pak Didit. Jadi ini perspektif saya secara ilmiah. Oke, Tapi ini. janganlah covernya di print terus disobek, ditertawakan. Mana katanya pejuang demokrasi? Covernya mana? Kenapa sih? Oke, cukup kita. Silakan. Oke, di sini kan kemarin saya dituduh ya sama Pak Roy dan ada juga apanya di kontennya Bang Refli juga apa ya, mereka menertawakan itu kok mispel. Sekelas UGM kok mispel gak ada Sadam. Pasti Rismon memanipulasi pakai Corel Draw, Photoshop. Inilah dengan entengnya konten-konten seperti itu dibuat sehingga orang lain pasti salah, kami pasti benar. Padahal saya melakukannya, saya juga nggak tahu padahal ada Gadets Adam juga. Bagaimana saya memanipulasi kalau saya nggak tahu ada Gadets Adam di Ini, sini? Iya, Gadets setelah Adam. diributkan, Iya. baru saya periksa. Oh ternyata benar ada Gadets Adam. Bukan Gajah Mada, tulisannya Gadaj Adam. Iya, sebagai security index kan ini. Ya Kok kan? bisa? Ya saya juga nggak tahu ya. Saya kan mengekstrak dengan gradient domain. Oke. Nah, terus inilah perbandingannya di yang ada. Jadi sebenarnya, jadi diakui bahwa memang di dalam watermark tulisannya ada yang Gadaj Adam yang seharusnya Gajah Mada. Yes. Oke. Ada sekitar 4 posisi itu Gadets Adam itu. Ya. Nah inilah langsung disimpulkan pihak mereka bahwa Rismon memanipulasi. Ini kan nggak fair, ya. Secara ilmiah tapi langsung menuduh. Ya oke lah, ya. Saya mau melaporkan, saya maafkan aja lah. Terus ini Gadets Adam juga ini seseorang juga yang lulus 5 November 1985. Ijazah orang lain. Iya, Oke. diberikan olehnya kepada saya. Ada juga Gadaj Adam. Nah, Gadets Adam sebagai security index. Saya juga nggak tahu ini ada, tapi saya periksa Enggak, lagi ada. ternyata. ini panjang lebar sebelum nanti kelamaan kita dengerin ocehan ini. Ini buat apa ini? Iya, bentar. Tampilkan buat apa, Mas? Nanti mana? Nanti Enggak, saya- ini saya- buat apa? Enggak berguna untuk persidangan, juga enggak berguna untuk terus? apa-apa kok. Habis-habisin waktu aja ini. Iya, iya. Oke, Iya nanti- kan, nggak bisa nanti saya waktu berikan kesempatan kita. ke Iya, Mas Roy. iya, Ngapain? bentar. Lu host nggak? Lihat ngapain? Enggak apa-apa, Nanti- saya berhak Nah, di bersuara. sini- Iya, silakan nanti. Iya, saya berhak bersuara. Oke, cukup, Mas Ngapain Roy. juga? Cukup, Mas Roy. Di ijazah yang lainnya bahkan ya juga ada Gadets Adam sebagai Oke, jadi security intinya index. di tahun yang Artinya sama bahwa ada di beberapa tahun yang Gadets sama Adam. ada Oke, security satu. index Gadets Adam yang bukan hasil manipulasi. Artinya Satu, apa? oke. Kalau Ditanya- menguji ditanya tadi nggak ngerti itu apa, mesti ngomong aja. keidentikan ya maka ya security index harus sama ada Oke. gitu Oke. ya. Clear, Lewat satu. Gradient domain ya menampilkan objek-objek yang kontrasnya rendah sehingga dia tertampil. Kacau lah. Objek-objek yang secara human vision itu tidak terlihat, maka Oke. dia terlihat. Intinya Anda menunjukkan bahwa kalau seandainya Anda menunjukkan Gadaj Adam, yang lain ada juga kok Gadaj Yes, Adam. yes. Kurang lebih gitu ya. Bahkan berikutnya, Oke, next. ya ini Fakultas Kehutanan UGM.
Nah, ini ada seseorang memberikan saya lewat email, Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Memberikan saya email ya beberapa bulan yang lalu. Nah, terus Nah, di saya sini tanya juga- dulu, semua yang Mas Bang Rismon taruh di sini, boleh nggak ketika diminta oleh Mas Roy dan kawan-kawan? Apanya? Supaya clear nih, semua file ini, Iya, kalau ini saya kasih. semuanya ya, Iya. semua yang tampil di Tapi, sini. biarkan dulu saya, Bang. Iya, boleh. Nah, Berarti boleh, oke. Nah, terus di sini jurusan Ntar Teknik Sipil. somasi lagi kayak Fakultas- topi merah. ya. Bukan. Fakultas Oke, silakan. Teknik bahkan ada. Embossnya juga ada, watermarksnya juga ada, tetapi Gadats Adam juga ada. Oke ya. Oke. Itu tahun 11 Juli 1985. Artinya apa? Bahwa Blanko pada tahun 1905 itu 85. sudah lintas fakultas dan security index Gadats Adam itu juga Lintas fakultas. lintas fakultas, artinya Oke. Blankonya sudah di-arrange atau dikelola oleh pihak universitas. Dan Oke. kita lihat di sini, Oke. Gadats Adam juga ada. Baik. Nah, artinya apa? Inilah security index yang mengunci saat itu supaya seseorang yang memanipulasi bisa saja kopas Gajah Mada, Universitas Gajah Mada, ternyata harus ada Gadats Adam. Dan itu kita temukan di Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Oke. Nah, saya minum dulu, ya kan? Aus. Ini baru Gadats Adam nih. Iya. Oke. Ini keterangan ini di bawah sumpah enggak, Mas? Tanyakan. Karena dia memberikan keterangan di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Solo 180 derajat bukan dengan ini. Yang benar yang mana? Ya bentar dulu. Loh enggak, bukan yang bentar dulu, ini dulu. adalah asli. Nanti saya berikan terangkan dulu, kesempatan baru Mas Roy. bantah dengan ilmiah, Bang. Enggak, ini ilmiah. Iya, bentar. Kamu Terus, menerangkan ini terus, di bawah lanjut. sumpah atau enggak? Ngerti Terus. sumpah enggak? Jangan-jangan enggak ngerti sumpah. Jangan tuju-tuju saya tangan itu. Makanya jangan ngerti sumpah kamu. Oke Mas Roy. Mas Kamu Roy. siapa? Bohong. Oke. Saya Jangan Roy tuju-tuju Suryo. saya. Ada apa? Saya Roy Kamu Suryo. Ada siapa? apa? Ada apa terusan? Enggak, udah. Kamu di bawah sumpah enggak ini? Dia Bawah mengatakan di bawah sumpah Pelan-pelan. bahwa ijazah Siapa di bawah Jokowi sumpah palsu. di sini? Siapa di bawah sumpah di sini? ijazah Jokowi palsu. Sekarang Oke. kamu harus meralat yang di Bentar, Solo. saya Kalau mau enggak, jelaskan Nanti ini kita bahas itu. bohong. Mengganggu. Saya Ini berikan bohong, kesempatan nggak ada pada Mas Roy. artinya sama sekali Oke, ini. silakan. Iya, nggak ada Udah artinya. ngapain juga Biarkan kita publik. dengerin ini nggak ada. Biarkan Jangan, enggak Mas Roy, jangan kemudian nanti publik berpikir Mas Roy nggak mau dengar karena Mas Roy menyatakan Oh bahwa ini iya, nggak enggak. punya Dia harus jawaban disumpah untuk dulu. ini. Dia harus disumpah dulu kalau mau menerangkan Enggak, ini. di pers nggak ada sumpah. Enggak apa-apa, tapi kan berarti bohong wong dia di sana disumpah di Oke. sini enggak kok. Oke, kita dengarkan dulu. Iya, Setelah itu baru aduh. saya berikan kesempatan untuk Mas Roy. Dengarkan keterangan tidak Saya di bawah berikan sumpah. kesempatan untuk Mas Ya, Roy ini. setelah kita dengarkan dari Bung Rismon. Silakan Bung Rismon. Oke, lanjut. Apalagi? Nah, ini dengan artis. Oke, ini Pak Ya. Prabowo nih. Nah, Kenapa mesti statement yang presiden? beredar akibat narasi-narasi sesat bahwa kalau kecocokan itu harus 80%. Oke. Di dalam ArtFace itu ada age features namanya. Age features artinya apa? Kecocokan itu dipengaruhi oleh rentang usia yang jauh. Kalau rentang usianya 30 atau 20 tahun ke atas, maka kecocokannya ya di banyak paper dituliskan bahwa ambang batas minimumnya adalah 35%. Dengan ambang batas optimumnya adalah 60%. Nah, kita lihat di sini izin ke Pak Prabowo Subianto. Ya, di sini Pak Prabowo Subianto presiden saat ini, foto terkini, dan ini ketika beliau itu awal berkarir di karir atau militer. Nah, kita lihat ya, match similarity cosine similarity-nya hanya 55,38%. Kalau penyesatan dikatakan harus 80%. Tidak ada yang mujizat seperti itu. Ya, jadi rentang optimumnya adalah 60% kalau beda usia itu 30 tahun ke atas. Nah, kita perhatikan terus, coba dibalik. Next. Oke. Next. Nah, di sini. Nah, lihat, kalau kita bandingkan fotonya Pak Jokowi di ijazah, bisa diam nggak sih? Kalau ketawa nggak apa-apa. Iya, oke. Kalau hujat jangan. Match similarity kita lihat di sini antara foto Pak Jokowi dengan ArtFace dengan ketika beliau jadi presiden itu 57,37%. Lebih besar dari hampir Pak optimum. Prabowo, oke. Hampir optimum ke arah 60% dengan mengingat rentang usia itu 20 sampai 30 tahun ke atas. Nah, inilah yang selalu digembar-gemborkan dengan narasi sesat bahwa foto di ijazah Pak Jokowi itu sama dengan Pak Dumatno.
ternyata setelah kita uji ya dengan model ArcFish yang cukup besar dengan banyak layer dan simpulnya, itu modelnya sekitar berukuran 500 megabyte, sudah dilatih dengan wajah Asia, bukan hanya wajah Eropa, itu kita dapatkan ini. Match similarity-nya cuma 24,20%. Artinya apa? Di bawah ambang batas minimum 35%. Ini Pak Dumatno. Ya, yang Dumatno. Belumnya disebut itu fotonya Pak Dumatno. Ini. Jadi 24%. Oke. tidak secara serampangan mengatakan kalau kita lihat, nah itu dulu belah tengah, sekarang kok belah pinggir, kacamata, nggak kacamata, kumis atau enggak, itu bukan scientific. Itu adalah bias ya di dalam kinerja otak connecting the dots, sehingga mengatakan bahwa oh itu tidak sama. Tetapi kalau secara matematik, ini full matematik ini Bang, itu parameter kinerjanya ya, oke. Similarity histogram, cosine similarity dan lainnya. Nah inilah kita lihat bahwa foto di ijazah Pak Jokowi itu tidak sama dengan Pak Dumatno. Bahkan saya juga punya yang foto lainnya ya. Untuk yang diduga Ari Mulyono lah segala macam, itu sama, mirip, di bawah 35%. Lanjut. Oke, di sini analisa lapisan visual yang sering ditertawakan Mas Roy ya kan, bahwa ada translasi rotasi, ya itu memang bagian dari digital image processing untuk pre-processing. Itulah yang saya tidak lakukan. Ya, di sini dengan GMM Gaussian Mixture Model ya, dengan rumus seperti itu, maka untuk 2 perbanding saya lakukan 4 sebenarnya, tapi saya tampilkan 2 saja. Di situ bisa disimpulkan bahwa ya, di ijazah Pak Jokowi dan 2 pembanding lainnya itu logo menimpa huruf. Logo menimpa huruf. Iya, dengan Gaussian Mixture Model. Maksudnya logonya ada di? Mengunci huruf, jadi supaya tidak bisa diedit hurufnya. Jadi logonya di depan? Logonya di atas huruf. Untuk keempat, saya yang tampilkan tulisannya cuma apa? 2. Ijazah? Yang untuk tulisan apa? Tulisan ijazah? Ini loh Bang. Nah itu, Di bagian ada logo menimpa huruf, Ya, logo betul. timbang tindih dengan huruf. Nah, yang pas tulisannya apa? ya semua tulisan yang menimpa itu saya cek ya, bahwa Yang ada logonya. sama-sama lapisan visualnya kan, bahwa logo itu menimpa huruf, baik di Fronojiwo maupun yang tadi Hediatno dan Ya. Sri Murtiningsih. Keempat itu saya periksa. Jadi supaya mudah untuk memahaminya. Jadi sebelumnya diragukan karena kok hurufnya dulu baru logo gitu kan. Harusnya kan logo dulu baru diketik cetak huruf-hurufnya kan begitu. Ternyata di semua yang lain memang huruf dulu baru logo. Ya memang logo harus di atas huruf untuk mengunci huruf itu. Oke. Ya, informasi itu kan informasi teks, maka dia harus ditimpa logo. Perbandingan dengan ijazah Ada lain 4 di sih, tahun Bang. yang sama, 85. Ya, ada 4 saya bandingkan. Oke. Itu sama, identik. Oke, lanjut. Nah, inilah yang menjadi apa ini? Oke, ini adalah overlay. Saya membandingkan kemarin itu kan. Sebenarnya awalnya ini kan dengan video saya di Bali Academy, itu sekitar Maret 2025. Ya, kesalahan saya adalah jump into conclusion bahwa setelah saya rekonstruksi hasil saya foto yang saya foto dengan waktu saya foto ke perpustakaan di Fakultas Kehutanan, terus saya lakukan uji overlay salah satu font identification. Saya langsung mengatakan jump into conclusion bahwa lembar pengesahan skripsi yang ada di skripsi Pak Jokowi itu adalah digital font Times New Roman yang baru ada di Windows 3.1 tahun 1991 atau 1993. Itulah kesalahan saya yang prematur. Salah saya berarti. dengan apa? Teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan Adobe. Ya, perusahaan Adobe dengan teknologi PostScript Type 1 dan Type 2 dengan metode numerik persamaan polinomial
kurva Bezier untuk lengkungan. Ternyata itu sudah ada di Times Roman tahun 1984. Karena Anda pernah bilang waktu itu, mana ada Times New Roman di tahun 85 kan begitu ya? Betul. Ternyata jawabannya adalah bahwa itu sudah ada di tahun 84. Times New Roman. Times Roman. Times Roman. Dengan lengkungan, teknologi lengkungan kurva Bezier yang sama. Jadi waktu persamaan matematika polinomial pangkat 3. ya, waktu Anda melakukan analisis itu yang pertama kali, kemudian Anda menyimpulkan ini Times New Roman nggak akan mungkin ada tahun 85. Nah. Anda menggunakan apa analisis waktu itu? Ini salah satunya. Ketemunya Phone Times New identification. Roman. Iya, Times New Roman saya langsung lakukan uji coba itu. Dan ternyata benar waktu itu. Ternyata benar 90% juga. Tetapi ya, saya lakukan juga Times Roman yang sebagai pendahulu dari Times New Roman yang sudah ada tahun 1984 yang dikembangkan juga oleh Adobe, keluarga font family PostScript Type 1 dan Type 2 Iya. itu sudah ada tahun 1984. Dan artinya identiknya berapa persen? ya Bang, 90% nih, 91, 90%. Artinya begini Bang. Sama seperti Times New Roman. Iya, sama atau hampir sama gitu loh. Kenapa? Menggunakan teknologi lengkungan kurva Bezier yang sudah ada tahun itu, dikembangkan oleh Adobe, gitu loh. Jadi Anda salah menyimpulkan waktu itu. Yes, itu. Terus, Itu yang penting, salah menyimpulkan. Oke. Catat itu dulu, catat. nah Oke, inilah baik. ya Times Roman. Ini lihat, perhatikan ilustrasinya, sudah lengkungan seperti Times New Roman yang kita miliki sekarang. Ya. Itu sudah ada tahun 1984. Adobe PostScript, teknologi kurva Bezier. Ya, kurva Bezier ini kalau bisa dilihat ini persamaannya polinomial pangkat 3 dan untuk membentuk lengkungan-lengkungan. Intinya Times Roman lah, bukan Times New Roman. Yes. Terus sudah ada juga LaserJet saat itu tahun 1984. LaserJet sudah ada. LaserJet dengan teknologi bahan padat. Kok waktu itu Anda nggak temukan ini? Itulah, ya kan? Peneliti boleh salah kan, Bang? Oke. Nah, terus, nah inilah kurva Peneliti boleh Bezier. salah, kalau nggak salah besar itu salah besar itu. Nah, kurva Bezier. Terus ini implementasi overlapping, timbang tindih sama mirip dengan overlay. Ya, saya dapatkan juga di 4 ijazah juga mirip setelah saya lakukan preprocessing berupa misalnya normalisasi resolusi, normalisasi translasi dan rotasi. Karena apa? Karena pengambilan objek digital. Kalau pakai kamera maka dia berputar atau bergeser. Lanjut. Oke. Nah ini analisa pola draw. Artinya apa? Saya di sini memeriksa dengan local binary pattern dan metode lainnya. Itu memeriksa dari tepi-tepi hasil cetakan itu, apakah itu produk dari LaserJet, inkjet berbahan cair, ya, baru dot matrix atau ketikan. Jawabannya? Manual, LaserJet. Dan LaserJet itu ada tahun 85. 84. Mulai tahun ada. 84. Ya, 84. Kalau inkjet nggak ada. Ya, inkjet saya nggak tahu tahun berapa inkjet. LaserJet malah ada di Teknologi tahun. LaserJet yang berbahan padat itu sudah ada tahun 1984. Maka saya simpulkan di sini bahwa lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi, 1, digital font, Times Roman yang sudah ada, dan LaserJet. Itu kesimpulan ilmiah saya. Oke, lanjut. Oke. Sudah habis katanya? Ada Bang, yang lain. Sudah 9 ya? Udah nggak ada lagi katanya. Ada ya, 9 gambar. Penelitiannya mana nanti? Udah Oke, bisa disampaikan aja. Oh, jadi begini, dari sini ya, maksud saya begini. Oke lah, saya punya argumentasi ilmiah yang dibilang nggak penting katanya. Oke, terserah ya. Tapi kalau punyanya Bonatua ya penting ya kan gitu kan bukunya. Nah, oke kita selebrasi. Katanya ini adalah laboratorium hukum. Tapi jadikan juga ini laboratorium ilmiah. Laboratorium ilmiah di mana buku saya bantahlah secara ilmiah, bukan di print, dicetak dan disobek-sobek, ditertawakan apalagi di dialog kebangsaan di Bandung kemarin.